Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Kembali lagi di Go Studio, tentunya masih bersama saya, Burhan. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Breakout tahun 2023. Berkisah tentang seorang mantan pasukan khusus yang harus melawan kelompok kriminal paling berbahaya saat dirinya menemui sang anak di sebuah penjara yang ada di California. Terjebak dalam situasi menegangkan ketika para kriminal ini telah berhasil menguasai penjara tersebut. Nah, seperti apakah alur cerita selengkapnya? Kita langsung saja gaulkan ke pembahasannya. Dimulai dengan dua orang remaja yang bernama Vincent dan satu temannya bernama Dwight. Saat ini mereka berdua berniat melarikan diri setelah berhasil merampok sejumlah uang dan seonggok emas batangan. Menyadari ada sebuah mobil yang terus mencoba mengejarnya dari arah belakang, Vincent pun langsung tancap gas melajukan mobilnya dengan cepat. Disusul oleh beberapa tembakan yang dilancarkan Dwight guna menghentikan mobil pria tersebut. Dan justru dirinya lah yang harus terkena tembakan. Vincent yang sudah sangat emosi memutuskan untuk menghentikan mobilnya hingga terjadi baku tembak antara mereka berdua. Tapi sialnya ia harus terkena tembakan di bagian bahunya dan segera bersembunyi lantaran sudah merasa terpojok. Namun siapa disangka ia berhasil melumpuhkan pria tersebut saat dirinya lengah. Yang ternyata pria ini merupakan anggota dari LAPD. Akibatnya ia pun harus mendekam di balik jeruji, lebih tepatnya di sebuah penjara dengan tingkat keamanan super ketat yang ada di California. Sementara itu kita akan diperkenalkan kepada seorang mantan pasukan khusus yang bernama Alex Barros, sekaligus ayah dari Vincent. Alex mendapat telepon dari temannya yang mengabarkan kalau saat ini anaknya Vincent telah masuk penjara atas sebuah kasus perampokan dan penembakan terhadap anggota LAPD yang menyamar. Mendengar hal tersebut, Alex pun tak ingin menunggu lama dan segera pergi ke California untuk menemui sang anak di penjara. Setibanya di sana, Alex pun seperti biasa harus menjalani sejumlah pemeriksaan terlebih dahulu. Di sini ia pun sedikit merasa heran ketika para petugas ini memiliki nama yang sama, yaitu Smith. Hingga akhirnya Alex pun bisa berjumpa kembali dengan sang anak Vincent setelah sekian lama tak bertemu. Father. Victor. What do you want? Namun sepertinya hubungan ayah dan anak ini kurang begitu baik. Lantaran di masa tugasnya dulu, Alex sering kehilangan waktu bersama keluarga akibat terlalu sibuk. Bahkan yang lebih parah saat itu, Alex tak kunjung pulang ketika sang istri atau ibu Vincent meninggal dunia, sehingga Vincent tumbuh tanpa mendapatkan kasih sayang secara langsung dari sang ayah, yang membuat dirinya menjadi remaja tanpa arah dan tujuan. Sebuah fakta yang membuat Alex tertampar mendengar curhatan sang anak. Untuk itu ia pun berjanji mulai saat ini dirinya tak akan pernah meninggalkan Vincent lagi. Namun semua itu terasa percuma ketika Vincent mengatakan kalau kehadiran Alex sekarang seakan terasa sia-sia karena dirinya sudah berada di dalam penjara. Now that I'm in here and you're out there. Listen, Vinny, leave! Masih di tempat yang sama, kita pun akan diperkenalkan kepada seorang tahanan paling berbahaya sekaligus pensiunan anggota skuad bom LAPD bernama Max Chandler. Max dihukum atas beberapa kasus kekerasan dan teror bersama kelompoknya, seperti pengeboman, perkelahian, dan penganiayaan yang menyebabkan beberapa korban jiwa. Sebenarnya ia merupakan anggota terbaik LAPD pada masanya dahulu. Namun karena merasa dibuang atau merasa tak mendapat keadilan setelah pensiun, ia pun seketika berubah menjadi radikal hanya untuk mendapat perhatian dari pemerintah. Saat ini ia mencoba mengajukan kebebasan bersyarat yang tentu saja langsung ditolak oleh si kepala sipir dan para petugas lainnya karena dianggap tak ada alasan apapun yang kuat untuk menyetujuinya. Second. Unanimous. Who stays here? I vote as that stays here. Meskipun permintaan bebas bersyaratnya ditolak, tapi Max menanggapinya dengan sangat santai tanpa ada rasa kecewa. Lantaran rencana utamanya adalah menguasai penjara ini. Karena di waktu bersamaan tampak anak buahnya yang bernama Rook telah bersiap melancarkan aksinya bersama sebagian para sipir yang juga tergabung dalam kelompoknya. Dimana saat itu mereka langsung memasang beberapa peledak untuk membuat kekacauan. Sementara Max sendiri sengaja mencoba mengintimidasi semua orang yang ada di sana, hingga membuat salah satu dari mereka mulai terpancing emosi. Lalu inilah yang terjadi.
Seketika situasi menjadi kacau. Saat itu para napi pun berhamburan keluar dengan wajah yang tampak panik. Begitupun dengan Alex yang ketika itu sedang berada di toilet harus mendapat cedera bahu akibat ledakan yang terjadi. Sementara di sisi lain Rook berhasil menghabisi 2 orang sipir tersisa yang ada di ruang kendali, sehingga Max dan kelompoknya sudah sepenuhnya menguasai penjara ini. Time for phase 2. Like music. Melalui pengeras suara, Max memberikan 2 pilihan kepada para napi serta warga sipil yang kebetulan sedang menjenguk keluarganya di sini. Mereka diperbolehkan pergi saat itu juga tanpa syarat apapun atau memilih tinggal di sini untuk bergabung bersama kelompoknya sampai keinginannya dipenuhi oleh pemerintah. Namun tak lupa ia pun menyampaikan bahwa dirinya tak akan segan untuk mengeksekusi siapapun jika ada yang berani menjadi pahlawan. Stay here under my command until our demands are met. You will be executed. Selanjutnya Max melakukan siaran langsung sebagai pesan kepada pihak pemerintah dan juga FBI. Di sini ia ingin pemerintah agar membebaskan keluarga mafianya yang ada di tempat lain. Kemudian meminta 1 helikopter pribadi untuk mengantarnya ke sebuah negara yang tak memiliki hubungan bilateral dengan Amerika. Dan jika permintaan tersebut tak dapat dipenuhi, maka ia pun tak akan segan untuk menghancurkan tempat ini sekaligus mengeksekusi para sandera serta meledakkan beberapa bom yang sudah dipasang di tempat yang berbeda dan hanya memberi waktu selama 6 jam dari sekarang. Sementara Alex yang kala itu baru saja keluar dari toilet mencoba bertanya kepada seorang sipir yang kebetulan sedang lewat. Namun di sini ia pun kembali merasa heran saat melihat sipir ini memiliki nama yang sama dengan sipir sebelumnya, yaitu Smith. Ia pun diminta agar mengikutinya dengan alasan akan dievakuasi dari tempat ini. Lalu tiba-tiba untungnya Alex bisa dengan mudah menghabisi si petugas sipir ini, mengambil semua perlengkapannya serta menjawab panggilan dari petugas lainnya tanpa dicurigai. Dan di sini Alex pun mulai berpikir jika sepertinya ada sesuatu yang tak beres di tempat tersebut. Sementara itu di luar tampak para polisi pun sudah mulai berdatangan ke lokasi, dipimpin oleh seorang opsir bernama Coleman yang kala itu tengah menerima laporan tentang situasi yang terjadi saat ini. Kembali ke Max di mana sekarang ia tengah menemui beberapa tahanan yang bersedia bergabung bersama kelompoknya, termasuk Vincent di dalamnya. Ada seorang tahanan yang dengan lantang mengatakan jika dirinya bersiap melakukan apapun yang diperintahkan oleh Max. Yang justru hal tersebut malah membuat Max muak dan langsung menghabisinya dengan cara sadis, lantaran Max menilai jika orang tersebut merupakan tipikal penjilat. Dan sekarang Max pun harus mempersenjatai para anggota barunya ini untuk berjaga-jaga dari kemungkinan buruk yang akan terjadi. Secara kebetulan saat itu Vincent mengaku mengetahui tempat gudang senjata berada, lalu kemudian segera membawa mereka ke sana saat itu juga. Di luar, Coleman mengatakan kalau Max hanyalah seorang pembual. Bagi siapapun napi yang berani melarikan diri, maka dia akan mendapatkan hukuman lebih berat lagi. Sementara untuk Max sendiri, Coleman mengerti atas permintaannya itu. Namun ia pun menyampaikan bahwa pihaknya butuh waktu, karena tak mungkin melepaskan seorang penjahat besar begitu saja. Mendengar hal tersebut, jelas saja Max begitu marah dan menembak secara sembarang seolah-olah dirinya telah menghabisi seorang sandera, dan berhasil membuat Coleman tampak bingung menghadapi situasinya. Karena di sini ia berpikir Max akan terus menghabisi semua orang jika permintaannya tak dapat segera dipenuhi. Alex yang mulai bisa membaca situasi saat ini mencoba menghubungi Coleman dengan mengaku sebagai petugas kebersihan. Di sini Alex meminta agar Coleman jangan menuruti apa yang Max mau, karena sepertinya Max tak memiliki satupun sandera untuk dijadikan ancaman. Dan setelah itu Coleman pun meminta salah satu anak buahnya untuk melacak siapa yang menelponnya barusan. Lanjut cerita di mana saat itu Alex melihat 2 orang anak buah Max tengah berpatroli sambil berbincang santai. Kebetulan salah satu dari mereka masuk ke sebuah toilet untuk buang air kecil, sehingga Alex mempunyai kesempatan untuk menghabisi temannya tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Lalu kemudian lanjut melumpuhkan 1 orang lainnya saat ia baru saja keluar dari toilet. Tak cukup sampai di situ, Alex pun kembali menyelinap dan lagi-lagi berhasil menghabisi 2 orang anak buah Max tanpa kesulitan sama sekali. Lanjut di sebuah lorong, Alex melihat 3 orang napi yang kini sudah tergabung bersama kelompoknya Max. Dan di sini kita pun akan kembali diperlihatkan bagaimana kemampuan Alex sebagai mantan pasukan khusus, di mana ia pun mampu dengan cepat menghabisi 2 orang napi tanpa bisa diketahui sama sekali.
Di luar, Coleman kembali menghubungi Max guna memberitahu kalau pihaknya masih butuh waktu untuk memenuhi semua permintaan Max. Dan lagi-lagi Max menggertak dengan beberapa tembakan random seakan dirinya baru saja mengeksekusi Sandra. Tak lama kemudian Vincent dan Rook muncul membawa para napi yang bersedia untuk ikut bergabung bersama kelompoknya. Namun di sini Vincent justru mempertanyakan keberadaan mayat Sandra yang telah Max habisi selama proses negosiasi. Mendengar pertanyaan Vincent, Max pun hanya terdiam sambil tersenyum tipis. Ia mengatakan kalau memang tak ada satupun Sandra yang ia habisi saat proses negosiasi, lantaran itu hanyalah cara dirinya menciptakan ketakutan kepada semua pihak yang sedang berurusan dengannya. Selain itu, Max mulai menularkan pikiran atau pemahaman radikal. Bagaimana ia benci kepada pihak pemerintah dan aparat yang dianggapnya tak becus dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Yes, I do. Selang beberapa saat datanglah salah satu tahanan yang sebelumnya berhasil melarikan diri dari serangan Alex. Ia melaporkan jika ada seseorang yang telah menghabisi 2 orang temannya dengan sangat cepat. Hal tersebut langsung terbukti ketika Max mencoba memanggil para anak buahnya, tapi tak ada satupun jawaban dari mereka. Lantas ia pun menghubungi Opsir Coleman dengan nada mengancam dan menuduh kalau pihak kepolisian telah mengirim seseorang ke dalam penjara. Selanjutnya Coleman pun mendapat panggilan dari Alex. Begitupun dengan Coleman yang sudah tahu kalau ini adalah Alex karena sebelumnya sudah dilacak. Alex menyampaikan agar Coleman jangan menanggapi gertakan Max yang telah menghabisi Sandra. Lantaran selama Alex menyusuri semua ruangan yang ada di penjara tersebut, ia tak pernah melihat adanya Sandra yang telah dieksekusi. Kembali ke Max yang kala itu tampak sangat marah ketika mengetahui sebagian anak buahnya telah tewas oleh seseorang yang belum diketahui pelakunya. Ia begitu yakin jika serangan ini dilakukan oleh seorang pasukan khusus, bergerak dalam senyap tanpa bisa terdeteksi sama sekali. Dan di sini ia pun akan memberikan imbalan sebesar $1 juta bagi siapapun yang bisa membawa orang misterius ini ke hadapannya dalam keadaan mati. $1 million to whoever brings me that mother. Sementara itu Alex tiba-tiba dikejutkan oleh anak buah Max yang bertubuh besar dan langsung menghajarnya hingga ia terpental. Selain bertubuh besar, nampaknya orang ini sangatlah kuat, meskipun Alex berhasil menusuknya beberapa kali. Beruntung, saat itu Alex mampu menggapai pistolnya dan langsung menembaknya beberapa kali hingga akhirnya pria ini pun meninggal dunia. Di sisi lain, Max mencoba menghubungi Coleman menggunakan handphone dengan nomor yang disembunyikan. Dan sialnya Coleman mengira kalau panggilan tersebut merupakan telepon dari Alex. Sehingga di sini Max pun langsung tahu kalau orang yang berkeliaran di penjara ini yaitu Alex. Tapi Coleman pun mungkin agak sedikit tenang ketika ia tahu kalau Max berbohong tentang beberapa Sandra yang telah dieksekusi. Namun meskipun begitu, pihaknya telah mengusahakan datangnya helikopter untuk mengantar Max ke negara yang ia mau, lebih tepatnya ke negara Meksiko. Chopper's en route. I can't promise transportation. Sementara saat itu Vincent harus dibuat terkejut ketika orang yang terus ia serang ternyata ayahnya sendiri. Dan di sini Alex pun menyampaikan alasan kenapa ia masih bertahan di sana, karena ingin menyelamatkan Vincent. Namun Vincent yang emang udah benci kepada sang ayah memilih bergabung dengan Max lantaran menurutnya Max merupakan orang yang logis. Tak ada satupun kalimat Alex yang bisa membuat Vincent tersadar akan keputusannya tersebut. Bahkan dengan tega ia menembak kaki ayahnya sendiri dan menyuruhnya agar segera keluar dari penjara ini. Di sebuah toilet, Alex langsung mengobati lukanya tersebut sambil menahan rasa sakit yang teramat sangat. Selanjutnya ia pun menerima panggilan dari Max yang ternyata mereka berdua sebelumnya sudah saling mengenal. Di sini Max mempertanyakan maksud dan tujuan Alex kenapa dirinya bisa berada di penjara tersebut. Padahal sudah jelas Alex bukanlah seorang polisi atau bahkan petugas lapas. Sehingga Max sudah bisa menebak jika sepertinya Alex berniat untuk menemui atau membawa keluar seseorang. Alex yang panik lantas ia pun segera menghubungi Coleman untuk mengatakan dengan jujur kalau saat ini anaknya Vincent masih ada di tempat tersebut dan bergabung bersama kelompoknya Max. Namun sayangnya pihak kepolisian sudah mempunyai rencananya sendiri, di mana helikopter yang sudah dipasang bahan peledak akan segera datang untuk membawa Max. Sementara itu anak buahnya akan diurus oleh tim SWAT yang ditugaskan menyerang langsung ke dalam penjara. Dan jelas hal tersebut merupakan kabar buruk bagi Alex, karena bukan tidak mungkin Vincent bisa tewas terbunuh ketika tim SWAT melakukan operasinya. Sehingga tak ada pilihan lain untuk Alex selain harus cepat menyelamatkan Vincent, sekaligus berhadapan dengan para anak buah Max yang tersisa sebelum tim SWAT datang menyerang.
Sambil menahan rasa sakit akibat luka tembak di bagian pahanya, Alex pun berhasil menghabisi beberapa orang anak buah Max. Sementara di sisi lain tampak juga tim SWAT yang sepertinya sudah siap melakukan penyergapan. Kembali ke Alex yang kali ini tinggal berhadapan dengan anak buah Max terbaik, yaitu Rook. Tampaknya mereka berdua ingin bertarung layaknya pria sejati tanpa menggunakan senjata apapun. Meskipun ia dalam kondisi terluka dan lemah, tapi sepertinya Alex masih terlalu kuat untuk Rook hadapi. Dengan waktu yang terbatas serta emosi yang juga telah semakin memuncak, Alex pun menghajar Rook secara membabi bagong hingga ia tewas saat itu juga. Sementara itu Coleman menghubungi Max untuk memberitahu kalau jemputan helikopternya sudah akan tiba dalam waktu 5 menit ke depan. Mendengar itu Max pun langsung bergegas untuk menuju helipad dan tak lupa ia pun mengajak Vincent juga. Namun setibanya di atas, Max malah menodongkan senpi kepada Vincent. Di sini ia tahu kalau alasan Alex datang ke tempat ini untuk menemui Vincent. Lantas ia pun bertanya siapakah Alex sebenarnya. Di mana Max dibuat terkejut ketika Vincent mengatakan kalau Alex merupakan ayahnya. Meskipun begitu, Vincent menyampaikan kalau ia benci kepada Alex dan sudah tak peduli lagi kepadanya. Guna membuktikan pernyataan tersebut, Max pun memberikan senpi kepada Vincent. Apakah dia akan ikut kepada sang ayah atau ikut bersamanya? Dan ternyata Vincent sama sekali tak ada keberanian untuk menghabisi Max. Sehingga Max menilai kalau sikap Vincent sesuai dengan apa yang dikatakannya. Namun di saat mereka berdua akan pergi, tiba-tiba Alex muncul untuk menghadangnya. Terkejut akan kedatangan Alex, Max pun refleks menembaknya hingga ia jatuh terkapar. Dan hal tersebut ternyata membuat Vincent tersadar untuk kemudian segera menghampiri sang ayah. Dalam keadaan lemah di sini Alex pun berhasil melukai Max untuk memberikannya kenang-kenangan. Lalu kemudian membiarkannya pergi menaiki helikopter. Lantaran Alex tahu kalau Max akan dieksekusi sebagaimana yang Coleman katakan sebelumnya. Dan sepertinya dari kejadian yang telah mereka berdua lalui sekarang akan membuat hubungan ayah dan anak ini bisa menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Lalu film pun tamat.